Darwin Núñez batal ke Liga Arab. Shin Tae-yong dipecat PSSI melatih Hanoi FC. Guardiola harus menjilat ludahnya sendiri. Belum mau pensiun, Ronaldo kejar Piala Dunia lagi. Halo football lovers, sebelum lanjut ayo subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar terbaru dari dunia sepak bola dari kami. Terima kasih. Andrea Cambiaso jadi incaran Manchester City di bursa transfer. Juventus dikabarkan siap melepas bek serba bisa ini jika ada tawaran sebesar 50 juta euro, setara 842 miliar rupiah. Meski tampil impresif sebagai bek sayap, menit bermain Cambiaso menurun akibat cedera pergelangan kaki yang memaksanya menerima perawatan intensif. Namun, minat Man City tidak surut meski ada kendala itu. Di sisi lain, Juventus tengah mengalami krisis bek. Mereka baru merekrut Alberto Costa sebagai bek kanan, tetapi juga membutuhkan pengganti Jason Bremer yang absen panjang. Mampukah si nyonya tua menjaga Cambiaso atau justru tergiur uang besar dari Man City? Pep Guardiola harus menjilat ludahnya sendiri. Kini harus mengubah rencana. Awalnya ia yakin skuad Manchester City cukup kuat tanpa belanja besar. Namun badai cedera menyerang, termasuk Rodri, Diaz hingga John Stones memaksa The Citizens terpuruk di pertengahan musim 2024-2025. Transfermarkt mencatat ada 15 cedera berbeda yang menggerogoti tim ini. Kini Guardiola memburu pemain baru. Kandidat yang dibidik antara lain Abdulkadir Husanov, Vitor Reis, serta striker Omar Marmoush. Dalam pengakuannya kepada Mirror, Guardiola menyesal menolak transfer besar di musim panas lalu. Bisakah Manchester City bangkit dan kembali mendominasi? Bergeser ke Spanyol, ESPN melaporkan bahwa pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti dipanggil khusus oleh CEO Real Madrid Jose Angel Sanchez setelah kekalahan 5-2 dari Barcelona. Meski disebut pertemuan rutin, laporan dari ESPN menyebut ada evaluasi mendalam terhadap performa tim. Diskusi ini juga menyentuh soal transfer musim dingin. Madrid belum aktif mendatangkan pemain baru, padahal lini pertahanan menjadi sorotan utama. Dengan tekanan besar dari petinggi klub, akankah Ancelotti mampu memenuhi ekspektasi dan mengembalikan performa Los Blancos? Real Madrid harus waspada. Hingga pertengahan musim, mereka sudah kebobolan 35 gol dari 30 laga di semua kompetisi, menjadikan mereka tim terburuk di kedua La Liga untuk urusan pertahanan. Kekalahan 2-5 dari Barcelona di Piala Super Spanyol semakin menegaskan krisis ini. Madrid kini berburu bek baru. Nama-nama seperti Trent Alexander-Arnold, Alphonso Davies, hingga Jonathan Tah jadi target utama. Dengan badai cedera dan para pemain belakang yang mulai menua, mampukah Los Blancos memperbaiki lini pertahanan mereka di waktu yang tersisa? Beralih ke kabar dari sepak bola Italia, The Sun melaporkan bahwa Napoli masuk dalam perburuan Marcus Rashford. Setelah kehilangan Šefčka Kvaratskhelia, tim asuhan Antonio Conte ini menjadikan Rashford sebagai pengganti sempurna di sayap kiri. Langkah Napoli memperkeruh peluang AC Milan yang sebelumnya juga mengincar Rashford. Napoli dikabarkan siap menawarkan skema peminjaman hingga akhir musim, sama seperti Milan. Dengan kemampuan Rashford yang sudah terbukti, mampukah Partenopei memenangkan perburuan ini dan mempertahankan dominasi mereka di Serie A? Isu panas menyelimuti Shin Tae-yong pasca dipecat dari timnas Indonesia. Media Thailand The Thai 247 sempat menyebut bahwa klub Vietnam Hanoi FC tertarik merekrut pelatih asal Korea Selatan itu. Namun kabar tersebut langsung dibantah CEO Hanoi FC Nguyen Quoc Tuan yang menegaskan bahwa timnya masih percaya pada pelatih Le Duc Tuan. Hanoi FC, salah satu klub tersukses di Vietnam dengan 6 gelar liga, kini tengah berada di posisi ke-6 klasemen sementara jauh dari performa terbaiknya. Dengan nama-nama besar seperti Nguyen Van Quyet dan Do Hwang Dung dalam skuad, ekspektasi terhadap Hanoi FC selalu tinggi. Meski begitu, rumor ini menegaskan bahwa sosok Shin Tae-yong tetap jadi perhatian Asia Tenggara.
Sementara itu, Borneo FC resmi memecat Peter Wstra setelah serangkaian hasil buruk termasuk 3 kekalahan beruntun melawan Persebaya, Persik Kediri, dan Semen Padang. Putusan ini diambil meski Wstra mencatat 38 kemenangan dari 72 laga selama melatih Pesut Etam. Kini Borneo FC berada di posisi ke-10 klasemen Liga 1. Sebagai langkah perbaikan, tim kebanggaan Samarinda tersebut menunjuk Joaquin Gomez, pelatih asal Spanyol, untuk memimpin sisa musim ini. Gomez akan bekerja dengan pemain-pemain anyar seperti Ricky Kawor dan Kenzo Nambu untuk mengembalikan Borneo FC ke jalur kemenangan. Bergeser ke Arab Saudi, Cristiano Ronaldo tampaknya belum siap menggantung sepatu. Mega bintang Portugal ini kabarnya sedang dalam negosiasi kontrak baru dengan Al Nassr. Laporan menyebut bahwa Ronaldo akan menerima lebih dari 200 juta euro untuk tetap bermain di Arab Saudi. Di usia hampir 40 tahun, Ronaldo masih berambisi menjuarai Piala Dunia 2026. Mimpi yang belum terwujud sepanjang karirnya. Kapten Portugal Bruno Fernandes mendukung tekad Ronaldo, menyebut kehadirannya di Piala Dunia mendatang akan menjadi inspirasi bagi seluruh pemain Portugal. Al Nassr dengan senang hati siap memfasilitasi mimpi besar sang mega bintang. Kabar buruk datang dari Belanda. Bek timnas Indonesia, Mads Hilgers, dipastikan absen cukup lama akibat cedera saat melawan Olympiakos di Liga Eropa. Asisten pelatih FC Twente, Peter Yuneken, mengkonfirmasi bahwa Hilgers tengah menjalani pemulihan intensif. Namun belum ada kepastian kapan ia bisa kembali bermain. Situasi ini membuat timnas Indonesia was-was mengingat peran vital Hilgers di lini pertahanan. Dengan pemanggilan Kluivert untuk laga bulan Maret mendatang, proses pemulihan Hilgers menjadi perhatian utama baik untuk klub maupun negara. Darwin Núñez terancam batal hengkang ke Al Hilal setelah Liverpool menolak tawaran 70 juta pounds. The Reds merasa nilai tersebut belum cukup, menginginkan mahar sekitar 85 juta pounds. Padahal jika kesepakatan terjadi, Núñez akan mendapatkan gaji fantastis sebesar 400.000 pounds per minggu, setara dengan 20 juta pounds per tahun. Penyerang asal Uruguay ini masih menjadi bagian penting dari rencana Liverpool sehingga klub tidak ingin melepasnya dengan harga murah. Dengan ketertarikan Al Hilal yang terus berlanjut, masa depan Núñez masih menjadi tanda tanya besar.